sekali rasanya Bu Vero bisa berjumpa lagi dengan kalian di tahun yang baru dan di semester yang baru. Nah, pertama-tama Bu Vero mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk kalian semua. Selanjutnya, Bu Vero juga ingin tahu di liburan semester 1 kemarin kalian melakukan apa? Apakah hanya rebahan atau bisa liburan bersama keluarga kalian? Nanti kita sharing ya. Oke, nah hari ini kita memang belum bisa bertatap muka, belajar langsung di sekolah. Tapi jangan bersedih. Kita tetap harus semangat, tetap jaga mood, dan tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Satu lagi, kalian harus tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah supaya di semester berikutnya kita bisa bertatap muka belajar langsung di sekolah kita tercinta. Nah, kita hari ini mau melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia di bab yang baru. Tentu kalian sudah mendapatkan modul di minggu sebelumnya. Silakan kalian buka di halaman pertama modul yang sudah kalian terima. Apa yang kalian dapati di halaman pertama tersebut? Nah, betul sekali. Kalian melihat ada gambar 2 buku. Jadi, mau belajar apa kita hari ini? Betul sekali, kita mau belajar tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Tentu kalian sudah mengetahui ya, apa itu buku-buku. Nah, tapi mungkin kalian masih bingung cara membedakan buku yang sudah kalian baca itu termasuk apa ya, dikategorikan sebagai apa ya. Kalian sering membaca kan? Nah, buku yang kalian baca itu nanti kita kategorikan bersama. Apakah ini buku fiksi atau buku non-fiksi? Silakan cermati gambar buku yang ada di modul kalian. Ada 2 buku. Yang pertama, buku berjudul Milea dan di sampingnya buku berjudul Habibi. Buku yang berjudul Milea tentu kalian mengetahui dari berita-berita atau dari film yang kalian tonton. Di dalam buku Milea menceritakan kisah seorang gadis yang memiliki kekasih bernama Dilan. Artinya, cerita-cerita di dalamnya itu berisi rekaan, informasinya bersifat rekaan. Sedangkan buku yang satunya Habibie tentu kalian tahu, Habibie itu wujudnya nyata, mantan presiden kita, dan di dalamnya memuat informasi-informasi yang nyata atau bisa dibuktikan. Nah, jadi apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita-cerita hayalan, rekaan, atau imajinatif karena tokohnya atau mungkin ceritanya itu tidak ada dalam kehidupan nyata. Misalkan tadi Milea, belum tentu di kehidupan nyata itu ada tokoh yang bernama Milea, dan cerita-ceritanya itu memang direka oleh penulis. Jadi sesuai dengan hayalan penulis. Nah, tujuan dari adanya buku fiksi ini untuk memberikan kita pelajaran. Karena dari kalian selesai membaca buku tersebut banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Selain itu, kalian juga akan merasa terhibur setelah membaca buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebuah karya tulis yang dibukukan berisi informasi-informasi akurat karena ditulis berdasarkan fakta yang ada. Jadi harus observasi, harus mengamati secara langsung dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Sudah jelas ya? Kita lanjut ke macam-macamnya atau jenis buku fiksi dan non-fiksi itu apa saja. Mungkin kalian sudah membacanya tetapi tidak tahu itu dikategorikan sebagai buku apa. Yang pertama, buku fiksi itu contohnya adalah cerpen.
novel, roman, komik, dan dongeng-dongeng atau cerita fabel yang sering kalian baca itu termasuk dalam buku fiksi atau rekaan. Sedangkan contoh-contoh dari buku non-fiksi atau buku ilmiah adalah buku pelajaran, biografi dari tokoh, ensiklopedia, kamus, dan masih banyak buku informatif lainnya. Cukup jelas ya macam-macamnya. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Nah, unsur-unsur buku fiksi yang seperti kita tahu bahwa buku fiksi itu adalah buku cerita, maka unsur-unsurnya juga hampir sama seperti yang telah kalian pelajari di cerita fantasi. Hanya saja ada tambahan, di bagian buku fiksi itu ada unsur fisiknya. Jadi kalian memperhatikan baik sampul bukunya, lalu tahun terbitnya, pengarangnya siapa, di mana diterbitkan, lalu judulnya apa. Nah, itu unsur-unsur fisik. Lalu ada juga unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Tentu kalian sudah mengetahui kalau unsur intrinsik itu ada tema, ada tokohnya siapa, karakternya atau penokohannya seperti apa, sampai ke bagian amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur di luar atau unsur yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerita tersebut. Lingkungan sosialnya penulis, lalu lingkungan keluarganya atau pribadinya, dan nilai-nilai moral yang kalian dapatkan. Itu tadi unsur buku fiksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian unsur dari buku non-fiksi. Hanya ada dua. Yang pertama unsur fisiknya, yaitu sama, ada judul, ada sampulnya seperti apa, tahun terbitnya, pengarangnya siapa, jumlah halamannya berapa. Dan yang kedua adalah pokok-pokok pembicaraan atau inti dari isi buku tersebut. Kalian bisa memperhatikan modul. Di situ sudah dilampirkan contoh. Kalian boleh menuliskan inti-intinya, pokok-pokok bahasanya, atau kalian juga boleh menuliskan daftar isinya. Jadi kalian memaparkan isi dari buku fiksi tersebut. Cukup jelas ya? Nah, hari ini di pertemuan pertama, Bu Vero ingin mengetahui seberapa kalian sudah memahami perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalian buka modul kalian, ada tugas di pertemuan pertama. Silahkan dikerjakan tugasnya. Tugasnya terambil dari buku Bu Pena halaman 81 sampai 82. Silakan ikuti petunjuk yang ada di buku Bu Pena tersebut dan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian mengerti dari materi ini, di materi pertemuan pertama ini, boleh menanyakan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom di kolom komentar pribadi. Itu tadi pembelajaran kita di pertemuan pertama. Bu Vero harap kalian memahami dengan baik dan belajar dengan baik dari video pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.